terjadi. Kemudian dalam bentuk fi'il mudhari'nya yaitu yu'minu. 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 Ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dalam bentuk sedang. Sedangkan orang yang memiliki keimanan yaitu mu'minun. 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 Ini orangnya, orang yang beriman. Orang yang beriman. Itulah pengertian tentang keimanan. Selanjutnya yaitu keimanan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah. Berdasarkan redaksi surat Al-Baqarah tersebut, berdasarkan surat Al-Baqarah, keimanan terdapat dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 165. Ayat 165. Berdasarkan redaksi ayat tersebut, maka terdapatlah kata-kata asyaddu huban lillah. Asyaddu huban lillah. Huban lillah. Lillah. Yang mana hub artinya yaitu tentang kecintaan atau kerinduan. Kecintaan atau kerinduan. Itu hub artinya kecintaan atau kerinduan. Sedangkan asyaddu yaitu tentang kata superlatif yang artinya syadid. Berasal dari kata syadid. Selanjutnya yaitu lillah. Lillah ini artinya yaitu kepada Allah. Jadi asyaddu hubban lillah yaitu sikap yang menunjukkan kecintaan atau kerinduan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu menurut Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengartikan tentang iman. Iman itu yaitu keterikatan antara qalbu, ucapan dan perbuatan. Iman itu yaitu keterikatan antara qalbu. Qalbu ini adalah hati atau perasaan. Qalbu, ucapan dan perbuatan. Qalbu itu hati atau perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yaitu cara kita mengucapkan keimanan kita kepada Allah. Sedangkan perbuatan apa saja tindakan kita sehari-hari untuk menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang implikasi keimanan. Yang pertama ada tawakal, yaitu senantiasa hanya mengabdi menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mawas diri dan bersikap ilmiah, yaitu agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia. Yang ketiga optimis, yaitu orang yang berpandang baik dalam menghadapi segala hal, konsisten dalam menepati janji. Yang keempat tidak sombong. Sifat sombong adalah sifat yang tercela, membahayakan diri maupun orang lain. Yang kelima konsisten dan menepati janji. Janji adalah hutang, menepati janji berarti membayar hutang. Nah, sebaliknya ingkar janji adalah pengkhianatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembinaan iman. Kata pembinaan menurut etimologi berasal dari kata bana yang berarti membangun, sedangkan kata binaan berarti pembangun. Membangun sesuatu dari yang sama sekali belum ada menjadi ada. Nah, jika iman diartikan sebagai pandangan hidup, maka pembinaan iman dapat diartikan sebagai membina manusia seutuhnya. Saya akan melanjutkan materi tentang ketakwaan. Ketakwaan berasal dari takwa.
Itu imtisalul ma'murad wa jitinabul manhiyat, yang artinya mengikuti, memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Aplikasi dari ketakwaan itu tersebut dibingkai dalam bentuk ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu satu ibadah matlab, dua ibadah sosial. Lanjut, yang mana yaitu ibadah kepada Allah yang telah ditentukan tata cara, syarat dan rukunnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Rasul. Yaitu disebut dengan gairu matlab atau sosial, yaitu yang menyangkut perbuatan yang dilakukan seorang muslim yang tidak ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Baik, itu aja materi yang saya rasa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ketuhanan. Filsafat dalam bahasa Yunani, filosofia, yang berarti kecintaan kepada kebenaran atau wisdom. Dalam bahasa Arab, falsafah adalah memahami sesuatu yang tidak diketahui dari hal yang sudah diketahui. Yang pertama ada pemikiran manusia tentang Tuhan. 1. Animisme. Animisme adalah keyakinan tentang suatu benda-benda yang mempunyai roh atau sebangsa makhluk gaib di dalamnya. 2. Dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang mempunyai kekuatan. 3. Politeisme adalah kepercayaan kepada para dewa atau dewi. 4. Henoteisme adalah peningkatan dari paham politeisme dari pemahaman banyak Tuhan menjadi satu Tuhan. Yang kedua, monoteisme, yaitu pemahaman tentang adanya satu Tuhan menjadi penguasa di dunia ini. 1. Deisme. Paham ini beranggapan adanya satu Tuhan yang Maha Esa, mempunyai sifat yang serba maha. 2. Panteisme. Paham ini berpendapat bahwa setiap pencipta alam, Tuhan ada bersama alam, atau bisa disebut inamen. Yang ketiga, eklektisme. Artinya menempatkan kedudukan manusia pada posisi yang menentukan, namun Tuhanlah sebagai pemerannya. Tentang pengertian Tuhan dalam ajaran Islam. Allah sebagai Khalik atau pencipta. Pencipta memang tidak sama dengan yang dicipta. Khalik yang menciptakan, sedangkan makhluk yang diciptakan. Sifat Allah. Menurut Muhammad Quraish Shihab, ulama tafsir bahwa keesaan Allah itu mencakup keesaan zatnya, keesaan sifatnya, keesaan perbuatannya, dan keesaan dalam beribadah kepadanya. Ma'rifatullah melalui pikir dan zikir. Melalui fikir, manusia berpikir tentang penciptaan alam oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Melalui zikir adalah mengingat Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sempurna. Baiklah, selanjutnya yaitu kekuasaan dan perbuatan-perbuatan Allah. Proses penciptaan sesuatu oleh Allah itu dapat terjadi yang pertama berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang proses penciptaan manusia. Yang kedua, proses menurut pandangan manusia terjadi sangat cepat seperti peristiwa mukjizat Rasul Allah. Yang ketiga, segala peristiwa di alam ini diketahui dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai surat Al-An'am ayat 59. Selanjutnya, kekuasaan yang maha agung. Quran surat Al-Mulk ayat 21.
kokoh, teratur, pasti, harmonis, dan seimbang. Selanjutnya, bermanfaat dan tidak dapat ditiru.